Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my son is Saliha grade 5. How are you today? I hope all of you in good condition. Cheer up and ready to study with me. For today, we are going to learn about factors. What is factors? Do you know factors? Okay, so listen to me carefully. Let's find out. First, I will start with a question. I have 12 small squares. How can I arrange them to make a rectangle? How many row and how many column you can make? Nah, jadi untuk mengawali materi kita pada hari ini, factors, Miss akan mulai dari sebuah pertanyaan. Kalau Miss Juwita punya 12 small square, 12 small square, gimana caranya kita akan buat square ini dalam rectangle? Gimana cara kita menyusunnya? Berapa banyak baris dan berapa banyak kolom yang bisa kamu buat dari 12 square? Nah, supaya dia bisa jadi rectangle. Nah, we can see the possible answer first, like this, ya. So, 12 square-nya kita arrange ya, kita susun memanjang horizontal. 12 ke 12 square-nya. Nah, so 1 row and 12 column we can make. Atau ini bisa kita tulis ukuran rectangle-nya 1 times 12, right? Ya, kalau masih ingat about area, nah gimana cara kita membuat rectangle-nya? Luas rectangle-nya, maka kita buat satu baris 12 kolom. Atau bisa kita tulis 1 dikali 12 ukuran rectangle-nya. Kemudian rectangle seperti apa lagi yang bisa kita buat? Kalau kita susun barisnya 2 seperti ini, nah maka dapat kolomnya itu 6, 6. Nah, so we can make 2 row and 6 columns, right? Or we can write like this, 2 times 6. Oke, bagaimana kalau kita akan buat 3 baris, like this? Ya. 3 row and 4 column. Can we make like this? Of course. So we can write 3 times 4. So we can make 1 row, ya, 12 square, 2 rows of 6 square, 3 rows of 4 squares, and so on. Why? Bisa nggak kita buatnya jadi 5 baris? Nggak bisa kita buatnya jadi 5 baris karena tidak jadi rectangle. Bisa nggak kita buat jadi 6 baris? Bisa. Nah, gambarnya akan sama seperti gambar yang kedua. 6 baris 2 kolom, tinggal dibalik kan gambarnya. Nah, makanya di sini Miss sebutkan and so on. Ya, jadi 1 kali 12 ukurannya, 2 kali 6, 3 kali 4, atau sebaliknya, 4 kali 3 dan 6 kali 2 atau 12 kali 1. Nah, bisa lagi tidak? Tidak, karena kalau tadi kita susun jadi 5 baris, dia tidak akan jadi rectangle. Nah, ini adalah susunan yang bisa kita susun dari 12 square untuk menjadi rectangle. Ya. So, nah dari contoh yang tadi Miss sampaikan, itu sebenarnya adalah counter example for factors. Salah satu contoh dari penerapan factors. Nah, jadi factors itu apa sih? Ya, so factor is a whole number that divides exactly into another number without remainder. Jadi faktor itu adalah seluruh angka yang dibagi ke angka lain tanpa sisa.
contohnya kayak tadi tuh Miss buat 1 row, 2 row, 3 row, 4 row, 6 row, or 12 row. Nah, dia tidak ada sisanya. Karena tadi contohnya harus jadi rectangle. Kalau kita susun jadi susunan baris dan kolom yang lain, maka bentuknya bukan rectangle. Atau another example like this. Ya, I have 2 times 3 is 6. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kebalikannya apa? 6 bagi 2 sama dengan 3. Habis ya, nggak ada sisanya. Atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, tidak ada sisanya juga, habis dibagi. So, 2 and 3 are factors of 6. Nah, jadi karena 6 ini habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, ya maka 2 dan 3 itu adalah faktor dari 6. I hope all of you can understand it. So, we will try another example, ya. Nah, I can write the factors of 24 using the factors box. Jadi sekarang kita akan mencari pemfaktoran dari 24 using factor box like this. Nah, jadi kalau misalnya kita ulangi dengan cara yang sama ya, we will divide into another number, but we will use divide exactly into another number without remainder. Jadi tanpa sisa akan kita cari ya. First, what happen if I try to divide 24 by 1? Kalau Miss bagi 24-nya ini dengan 1, maka hasilnya berapa? Of course 24, right? Nah, so 1 is the vector. Yeah. And then, what happens if I try to divide 24 by 2? Kalau Miss bagi 24-nya dengan 2, maka apa yang terjadi? 12 hasilnya. So, 12 ini, ya, karena hasilnya 12 tidak ada sisanya, maka 2 adalah faktor dari 24 juga. Ya, 2 and 12. And then next, what happen if I try to divide 24 by 3? Ya, 3 kali berapa yang 24? 3 kali 8. Maka 8 is a factor. Ya. Nah, jadi 3 ini juga factor of 24. Ya. What happen if I try to divide 24 by 4? 6. Right? 4 kali 6, 24. Atau 24 dibagi 4, hasilnya 6. Tidak ada sisanya. Maka 6 and 4 is a factor. Now, what happens if I try to divide 24 by 5? Kalau Miss bagi 24 dengan 5, hasilnya berapa? Gak ada. Di perkalian 5 itu 24. Jadi kalau 24 ini dibagi 5, ada sisanya. Ya, sisanya adalah 4. 4 remainder 4. 24 dibagi 5 itu 4 remainder 4. So, 5 is not a factor. Jadi 5 itu bukan faktor dari 24. And then next, what happens if I divide 24 by 6? Loh, kan tadi sama. 24 dibagi 4, 6. Jadi kebalikannya, 24 dibagi 6 juga 4. Nah, so the pair of factors 4 and 6 have already been write down. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Karena 4 dan 6 sama ya. Nah, 4 kali 6, 24. 6 dikali 4 juga 24. Kalau dibolak-balik seperti itu, kita hanya tulisnya sekali. Karena 4 dan 6 itu pasti adalah faktor dari 24. Nah, so we have found all the factors. Now, we write the factors in order. Jadi kita sudah menemukan semua faktornya, sekarang tinggal kita tuliskan faktor-faktornya ini berurutan. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24 are the factors of 24. That's so easy, right? Oke, sekarang another example. Coba kita cari lagi example selanjutnya.
Sama. What are factors of 15? Nah, sama, kita akan mulai dari 1. Nah, 1 kali 15, 15. Kalau 2 ada nggak? Tidak ada. Maka kita lanjutkan dengan 3. 3 ada? Ada. 3 dikali 5. 4 ada nggak? Nggak ada. Kita lanjutkan dengan 5 dikali 3. Nah, so factor of 15 are 1, 3, 5, and 15. Ingat ya, jadi kalau ada yang dibolak-balik itu, kita hanya tulisnya 1 kali. Dan factorsnya ini kita tulis in order, berurutan. So, and please remember, ya, karena tadi menggunakan multiples and divide, ya, maka kalian harus ingat, multiples are the product of multiplying a number by a positive whole number. Jadi perkalian itu adalah hasil dari perkalian angka-angka positif dari semua angka. Sedangkan factors adalah semua angka yang dapat dibagi ke angka lainnya tanpa sisa. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. 4 is a factor of 8. Ya, but 4 ini bukan multiple of 8, not a multiple of 8. Jadi 4 itu adalah faktor dari 8, ya kan? Karena 4 kali 2, 8. Tapi 4 ini bukan multiple of 8, karena multiple of 8 kan mulainya dari 8. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian 15 is a multiple of 5, but is not a factor of 5. Ya, 15 itu kan ada di perkalian 5. Tapi 15 seperti yang contoh tadi kita cari itu bukan faktor dari 5. Tapi sebaliknya, 5 yang faktornya 15. Tidak bisa dibalik ya. So, jadi ingat. Seperti yang tadi sudah kita cari, Miss ulangi lagi, 5 adalah faktor dari 15. Tapi meskipun 15 ini ada di perkalian 5, 15 bukan faktor dari 5. Tidak bisa dibalik. Okay, kids, that's all for today. Now you can practice more by yourself. See you in next lesson. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.